البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita masih berada pada penafsiran surat Al-Anfal juz yang ke-9. Kita akan masuki ayat yang selanjutnya, itu ayat yang ke-37. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, liyamizallahu al-khabitha minat tayyib wa yaj'alal khabitha ba'dahu 'ala ba'd fayarqumahu jami'a fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah baca ayat bahwasanya orang kafir mereka menginfakkan harta-harta mereka dalam rangka untuk menghalang-halangi dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya di kemudian hari menjadi petaka buat mereka, penyesalan, dan mereka pun dikalahkan, dan akhirnya mereka pun dikumpulkan ke dalam neraka jahanam semuanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tujuannya apa? Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib, agar atau supaya Allah Subhanahu wa taala memisahkan golongan yang jelek dari yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang jelek sebagiannya atas sebagian yang lainnya. Fayarqumahu jami'an, kemudian bertumpuk-tumpuk semuanya, ditumpuk-tumpuk semuanya. Fayaj'alahu fi jahannam, kemudian Allah taala jadikan yang jelek tadi itu yang ditumpuk-tumpuk, sebagiannya dicampur sebagian yang lainnya, Allah Ta'ala jadikan di dalam neraka jahanam. Ulaika humul khasirun, mereka-mereka itulah orang-orang yang rugi. Kita lihat tafsirannya, disimak baik-baik barakallahu fiik. Qala al-mufassirun asabahumullah, yashurullahu wa yukhzi haula'il ladzina kafaru bi rabbihim. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dan menyatukan serta menghinakan mereka orang-orang kafir yang kufur terhadap Rabb mereka. Wa anfaqu amwalahum, dan mereka orang-orang yang telah menginfakkan harta-harta mereka liman innas anil imani billah wasaddi an sabilih. Lihat ini. Dan mereka orang-orang yang menginfakkan, mengeluarkan harta-harta mereka untuk menghalang-halangi manusia dari beriman kepada Allah dan menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Liyamizallahu ta'ala al-khabitha minat tayyib, supaya atau agar Allah Subhanahu wa taala itu memisahkan golongan yang jelek dari yang baik. Karena mereka zahirnya mengeluarkan harta yang banyak tapi itu kejelekan. Mafhum, sehingga dinilai kejelekan. Kata lihat di sini, wa yaj'alullahu al-mala al-harama alladhi unfaq lisaddi an dinillah ba'du fawqa ba'd. Artinya kemudian Allah Ta'ala jadikan harta yang haram tersebut yang diinfakkan untuk menghalang-halangi dari agama Allah Ta'ala, ba'dahu fawqa ba'd, sebagiannya di atas sebagian yang lainnya, mutarakiban mutarakiba, tersusun tertumpuk-tumpuk. Paham ya? Disusun ditumpuk-tumpuk. Naam. Fayaj'aluhu fi nari jahannam, kemudian Allah Ta'ala menjadikan itu semua kejelekan tadi itu, harta yang haram yang mereka curahkan untuk menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala jadikan di neraka jahannam. Haula'il kuffar humul khasiruna fid dunya wal akhirah. Perhatikan ini.
Mereka orang-orang kafir rugi di dunia dan juga rugi di akhiratnya. Di dunia telah habis harta sebanyak-banyaknya, tapi bukan pada kebaikan. Di akhirat justru apa? Harta yang mereka curahkan di dunia sebanyak itu menjadi petaka buat mereka. Rugi. Allahul musta'an. Oleh karena itu amalan orang kafir itu gak diterima. Kenapa sebabnya? Karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Dan tidaklah yang menghalang-halangi, yang mencegah untuk tidak diterima. Lihat dulu. Untuk diterima nafkah mereka, kenapa kok diterima? Kenapa kok terhalang-halangi? Kenapa tercegah? Kenapa enggak diterima? Apa sebabnya? Illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Sebabnya karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sampai mereka masuk Islam, Islamnya baik dan bagus, Allah Ta'ala terima. Dan dosa-dosa yang telah lalu Allah Ta'ala ampuni. Kita lihat ayat yang berikutnya nanti. Kita lihat barakallahu fiik yang ke-28. Jadi keadaan mereka sangat rugi ya. Wal'iyadu billah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin." Artinya, katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekufuran, masuk ke dalam agama Islam, niscaya akan diampuni untuk mereka. Disebutkan dalam tafsiran yang lainnya, ini adalah peringatan ultimatum buat Abu Sufyan dan teman-temannya. Abu Sufyan bin Harb waktu itu belum masuk Islam. Jadi kalau seandainya mereka mau masuk Islam, kemudian meninggalkan kekufuran, diampuni dosa-dosa yang telah lalu berupa kekufuran tersebut. Mafhum? Naam. Kemudian kita lihat sini, namun kalau jika mana mereka mengulangi, tidak segera tobat, tidak meninggalkan kekufuran, justru mereka mengulangi, faqad madat sunnatul awwalin, sungguh telah berlalu ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang terdahulu. Maksudnya bagaimana? Kecelakaan, kebinasaan. Jadi kalau mereka pun senantiasa di atas kekufuran, enggak segera meninggalkan kekufuran, orang-orang terdahulu sebelum mereka dibinasakan gara-gara itu. Faqad madat sunnatul awwalin, telah berlalu ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sebelum mereka, orang terdahulu. Kita lihat tafsirannya disimak baik-baik barakallahu fiik. Qala al-mufassirun asbahumullah, qul ayyuhar rasul lilladzina jahadu wahdaniyatallahi min musyriki qaumik. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang mereka menentang ketunggalan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang musyrik kaummu, orang-orang kufar Quraisy, musyrikin Quraisy, in yanzajiru 'anil kufri wa adawatin Nabi SAW, jika mereka menyudahi, meninggalkan dari kekufuran, meninggalkan kekufuran dan meninggalkan permusuhan terhadap Nabinya SAW, wa yarji'u ilal imani billah wahdah wa adami qitalir rasul wal mu'minin, lihat, dan mereka kembali beriman kepada Allah semata dan tidak memerangi Rasul serta tidak memerangi kaum mukminin, yaghfirullahu lahum ma sabaq minadz dzunub. Masyaallah, lihat ini. Allah taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah terdahulu. Bayangkan itu. Jadi walaupun taruh lagi nih 40 tahun dia di atas kekufuran, kemudian di usia 41 dia tobat, rujuk, tinggalkan kekufuran, masuk Islam. Dosa yang selama 40 tahun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau imannya baik, Islamnya baik. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Jadi enggak perlu dia ngulangi amalan saleh dari awal. Maksudnya dari selama 40 tahun diganti, itu enggak perlu. Diampuni semua dosa-dosanya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Fal Islamu yajubbu ma qablah, maka agama Islam ini menghijabi, menutupi apa-apa yang telah terdahulu. Jika Islamnya baik, Islamnya bagus, maka Allah taala akan apa? Akan nilai baik dan bagus juga. Tapi kalau ketika sudah masuk Islam, jelek Islamnya, maka dihitung awal dan akhirnya. Ngeri barakallahu fiik. Na'am. Kita lihat sini. Wa in ya'ud haula'il musyrikun liqitalika ayyuhar rasul, jika mereka orang musyrikin kembali memerangi engkau wahai Rasul,
ba'dal wiq'atil lati awqa'atha bihim yauma Badr. Setelah tragedi kejadian yang telah terjadi pada perang Badr. Kalah kan perang Badr mereka tahun 2 Hijriah. Naam, faqad sabaqat tariqatul awwalin. Sungguh telah berlalu jalannya orang-orang yang sebelum mereka. Menentang, menolak, bangkang, bandel terhadap syariat, tidak mau segera kembali kepada agama yang benar. Nah, apa yang telah terjadi pada sebelum-sebelumnya? Mereka diberikan kebinasaan. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa hiya annahum idza kadzabu wastamarru ala 'inadihim ajalnahum bil 'adzab wal 'uqubah. Perhatikan ini. Maksudnya bahwasanya mereka apabila terus berdusta, mendustakan dan terus-menerus di atas apa? Kebandelan mereka, penentangan mereka, ngeyelnya mereka. Ajalnahum, kami segerakan untuk mereka azab dan serta hukuman. Paham ya? Allah telah segerakan azab dan hukuman untuk mereka karena enggak kembali, justru malah kembali memerangi, tidak segera tobat, tidak segera rujuk. Walaupun Abu Sufyan di suatu saat setelah itu kan masuk Islam kan. Nah, barakallahu fiik, tapi peringatan-peringatan tersebut berlaku untuk umum juga. Dalam artian kalau orang enggak segera kembali kepada jalan yang benar, terus di atas kekufuran, terus di atas kesyirikan, orang-orang yang terdahulu itu mereka dibinasakan gara-gara apa? Tidak segera kembali kepada jalan yang benar, tidak meninggalkan kekufuran, tidak meninggalkan apa? Kesyirikan. Kita lihat berikutnya, barakallahu fiik, ayat yang ke-39, disimak baik-baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in intahau fa innallaha bima ya'maluna basir. Masya Allah, lihat ini. Dan perangilah mereka semuanya sampai atau hingga tidak ada lagi fitnah, tidak terjadi fitnah. Fitnah di sini adalah kesyirikan di antara tafsirannya. Paham ya? Diperangi semuanya. Nah, barakallahu fikum, dipadamkan semuanya agar apa? Tidak terjadi atau tidak muncul kesyirikan dan menjadi agama itu semuanya murni untuk Allah Ta'ala. Fa in intahau, jika mereka meninggalkan dari apa? Memfitnah kaum mukminin, dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali pada agama yang benar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa innallaha bima ya'maluna basir. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan dan mereka lakukan. Kita lihat tafsirannya, barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asabahumullah. Nah, telah berkata ahli tafsir asabahumullah, wa qatilu ayyuhal mu'minun al-musyrikin hatta la yakuna syirkun. Ya kan, termasuk makna fitnah dan syirik. Paham ya? Termasuk makna fitnah adalah apa? Syirik. Nah, ini termasuk penjelasan yang bagus juga, karena kadang sebagian dimaknakan makna yang umum, ya, kadang makna yang khusus, tapi intinya semua yang jelek dan juga bisa membuat seorang mukmin terfitnah dengannya akhirnya lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala masuk juga. Cuman seringnya maknanya adalah kesyirikan. Wa qatiluna, perangilah ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, al-musyrikin, orang-orang musyrikin, perangilah mereka hatta la yakuna syirkun, sampai tidak terjadi kesyirikan atau hingga tidak terjadi kesyirikan. Wasaddun asrillah, dan juga tidak ada lagi apa? Menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'bada illallah wahdahu la syarikalah, dan sampai kapan diperangi tersebut? Sampai Allah taala tidak diibadahi, kecuali hanya Allah taala semata, tidak ada sekutu baginya. Fayartafi'ul bala an ibadillah fil ard. Perhatikan, yang dengan itu nanti bala, bencana akan terangkat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Wa hatta yakuna ad-din wat ta'atu wal ibadatu kulluha lillahi khalisatan duna ghairihi. Lihat ini. Sampai benar-benar agama dan ketaatan dan ibadah itu semuanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Murni untuk Allah taala, bukan untuk yang lainnya. Fa in zajaru an fitnatil mu'minin, ini penting ini. Jika mereka berpaling meninggalkan, menyudahi, berhenti an fitnatil mu'minin, dari memfitnah kaum mukminin, wa an syirki billah, dan dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wasaru ila dinil haqqi,
ma'akum, dan menjadilah mereka kembali beragama yang benar bersama kalian, mereka bersama kalian kembali beragama yang benar. Fa innallaha la yakhfa 'alaihi ma ya'maluna min tarkil kufri wad dukhuli fil Islam. Masyaallah, lihat ini. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kalian lakukan berupa apa? Meninggalkan kekufuran dan masuk ke dalam agama Islam. Walaupun orang lain semuanya enggak tahu, kalaupun tahu hanya satu orang, dua orang, tapi Allah Ta'ala tidak apa? Tidak tertutup-tutupin. Allah Ta'ala tahu keadaan hamba tersebut. Yang terakhir, Allah Ta'ala berfirman, wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan, bukan maksa mereka. Oleh karena itu, kalaupun sudah disampaikan kok berpaling, udah. Allah Ta'ala sebaik-baik penolong dan sebaik-baik apa? Pelindung. Lihat ini. Fa in tawalau, jika mereka berpaling, enggak nerima nasihat, enggak nerima dakwah engkau wahai Nabi, wahai barakallahu fiik, orang yang beriman, fa'lamu, maka ketahuilah annallaha maulakum, bahwasanya Allah Ta'ala adalah pelindung kalian. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Masya Allah. Jadi kita harus punya apa? Keimanan yang kuat. Jadi dikala kita mengalami kesusahan, kegelisahan, sesuatu yang dirasa kita takut, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ucapan bagus sekali ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung dan juga penolong. Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin dicampakkan, dilemparkan ke api, yang beliau ucapkan apa di antaranya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Paham ya? Kemudian Nabi kita Muhammad SAW ketika ditakut-takutin bahwasanya orang-orang kufar Quraisy, orang-orang musyrikun berkumpul ingin memadamkan, ingin membunuh Rasulullah SAW, beliau tidak takut. Beliau mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Naam. Karena Allah Ta'ala itu sebaik-baik pelindung dan penolong. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun asbahumullah wa in a'rada haula'il musyrikun amma da'utumuhum ilaih ayyuhal mu'minun. Ini penting ini. Jika orang-orang musyrikin berpaling dari apa yang kalian dakwahkan kepada mereka wahai orang-orang yang beriman, lihat ini. Jadi enggak semuanya menerima, ada yang berpaling juga. Jadi kalau orang berdakwah itu enggak semua dakwah diterima. Kadang-kala ada juga dakwah diterimanya setelah dia mati. Si pendakwah ini ketika hidup, dia berdakwah bertahun-tahun, kelihatannya nggak ada yang ikut. Tapi begitu dia meninggal dunia, asarnya, pengaruhnya itu, orang-orang yang semula dulu menolak, nerima. Itu ada juga seperti itu. Paham ya? Makanya ketika berdakwah hanya mendapat satu orang, dua orang, disyukuri. Selama dia mendapatkan hidayah kepada jalan yang benar, satu orang, dua orang, syukuri. Karena itu lebih baik daripada harta dunia ini. Sebagaimana kisah yang masyhur yang antum sering dengar itu, waktu itu Rasulullah SAW hendak memberikan apa? Rayah bendera kepada salah seorang yang orang tersebut cinta Allah dan cinta Rasulnya. Kemudian Allah dan Rasulnya cinta orang tersebut. Naam, siapa itu? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di akhir hadis apa kata Rasulullah SAW? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh jika Allah Ta'ala memberikan hidayah satu orang saja dengan sebab kamu, dengan sebab dakwahmu, satu orang saja, lihat, itu lebih baik daripada apa? Harta kekayaan termewah orang Arab, harta mahalnya orang Arab, onta merah, bayangkan. Paham ya? Jadi keberhasilan dakwah bukan dinilai dari banyaknya pengikut, bukan dinilai dari banyak peserta, bukan, tapi dinilai daripada apa? Bisa mencetak orang yang paham Al-Quran dan As-Sunnah, paham tauhid, walaupun satu orang, dua orang. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun? 1000 tahun, kurang 50 tahun, 950 tahun. Yang ikut sedikit atau banyak? Berhasil nggak dakwahnya? Atau dikatakan nggak berhasil dakwahnya gitu? Keberhasilan bukan dinilai dari banyaknya pengikut, bayangkan. Jangan pernah itu mengatakan Nabi Nuh dakwahnya gagal, jangan pernah. Karena Nabi pun ada yang tidak punya pengikut, ada yang cuma satu orang, dua orang pengikutnya. Tapi nggak boleh kita katakan dakwah mereka gagal, nggak bisa. Karena orang yang didakwahi itu ada yang segera menerima hidayah sehingga menerima dakwanya, ada yang proses, paham, sehingga sabar. Nah, lihat ini. Jika mereka berpaling, orang-orang musyrikin berpaling dari apa yang kalian dakwahkan wahai orang yang beriman,
minal imani billahi wa rasulih, berupa dakwah mengajak kepada beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tarki qitalikum, dan juga meninggalkan memerangi kalian, wa abau, dan mereka enggan. Nah, lihat, enggan, enggak mau menerima dakwah, illal israra 'alal kufri wa qitalikum. Mereka enggan untuk menerima dakwah tadi, enggan menerima seruan tadi, melainkan terus-menerus di atas kekufuran dan memerangi kalian, membunuh kalian, memerangi kalian. Fa'aikinu, yakinlah kalian, annallaha mu'inukum wa nasirukum alaihim. Lihat ini. Maka sungguh Allah Ta'ala akan menolong kalian dan juga memberikan bantuan kepada kalian untuk mengalahkan dan melawan mereka. Kenapa? Karena tugas orang yang beriman menyampaikan agama yang benar, bukan memaksa. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak bisa menguasai hati mereka. Laisa alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Orang yang paling kita cintai saja sudah kita dakwahi, kita bimbing, kita arahkan, kadang-kadang enggak nerima karena belum sampai hidayah taufik kepada mereka. Mafhum? Kita tugasnya menyampaikan hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad, menyampaikan, membimbing. Perkara hatinya nerima atau tidak itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Kita lihat ini. Jika mereka berpaling justru senantiasa terus-menerus di atas kekufuran dan memerangi kalian, yakinlah bahwasanya Allah Ta'ala menolong kalian dan memberikan bantuan kepada kalian untuk mengalahkan mereka. Ni'mal mu'in wa nasir lakum. Sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pemberi bantuan untuk kalian. Wali awliya'ih, dan untuk wali-walinya, ala a'daikum, untuk memerangi musuh-musuh kalian. Nasallaha as-salamat wal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillah rabbil alamin.